Kembali di Indonesia Business Forum ini sebelum saya ke Mas Yusinus, ini tampaknya mungkin saya tanya kepada Pak Faisal Basri dulu mengenai ada beberapa pihak beranggapan seperti itu bahwa dengan kenaikan pajak seperti ini merupakan langkah untuk mengatasi kenaikan utang yang terus menanjak naik. Seperti apa mungkin logikanya? Eh, yang pasti eh, tingkat penerimaan pajak kita sangat rendah. Oke. Ya nomor 127 dari 140 negara. Saya seluruh negara saya hitung, kemudian yang datanya 5 tahun tidak ada saya keluarkan, dapatlah 140 negara. Indonesia nomor 127. Artinya kan sebetulnya potensinya ada. Potensinya ada. Tax ratio itu kita udah 3 tahun di bawah 1 digit ya. Kemarin naik sedikit karena komoditi. Dan itu nggak langgeng ya, komoditi kan naik turun. Nah oleh karena itulah harus ada penguatan pajak. Dari mana? Dari ekonomi. Pajak kan cuma metik. Iya. Nah ekonominya harus sehat. Jadi ekonominya harus bertransformasi. Saya rasa ini Bu Sri Mulyani juga udah pernah bicara. Dia bilang ekonominya harus meng-create kegiatan-kegiatan yang bernilai tambah tinggi. Jadi namanya value creation. Kalau value extraction, petik jual, keruk jual, ya nilai tambahnya sedikit ya pajaknya juga sedikit. Jadi syarat terbesar adalah transformasi ekonominya. Tapi kan itu lama, butuh waktu ya. Oleh karena itulah yang saya dambakan, sebetulnya kan di era COVID ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah susun naskah, sudah disusun oleh Bappenas tapi kan enggak nongol-nongol gitu. Saya juga pernah terlibat 6 bulanan di situ, tapi saya nggak tahu nasibnya. Kelihatannya Bappenasnya ini seluruh sumber dayanya difokuskan untuk IKN. Jadi yang terpenting, yang payungnya kan naskah transformasi itu. Karena RPJMN sudah tidak relevan lagi, sudah kedaluarsa. Nah kemudian yang kedua, dari segi pengeluarannya perlu lebih efisien tentu saja ya. Jadi pengeluarannya tuh hendaknya fokus. Kalau kita lihat di struktur pengeluaran pemerintah itu, nomor 1 kan bayar bunga paling besar. Belanja pemerintah pusat ya. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat belanja modal. Kelima belanja sosial. Nah kan di sebelah kita ada LKPP, kebetulan ada acara juga di sini dihadiri oleh Pak Azur Anas ya. Itu dia pokoknya keren deh ini ya. Jadi bupati bagus, jadi kepala LKPP juga bagus, itu untuk link gitu. Jadi LKPP bagian dari upaya untuk mengembangkan ekonomi yang di bawah, persyaratan-persyaratannya lebih sederhana dari 7 jadi 2 begitu. Nah ini jadi orkestrasi. Jadi pengeluarannya beres, tidak hanya efisien tapi juga mengangkat. Kalau saya tidak salah kecuali untuk senjata, sekarang pengadaan pemerintah wajib barang dari dalam negeri. Jadi dikeluarkan barang impor itu dari katalog itu. Nah ini bagian yang bisa mengefisienkan pengadaan sehingga nanti belanjanya juga naiknya tidak begini, belanja begini. Jadi makin sedikit selisih antara penerima belanja dengan penerimaan, ya otomatis utangnya juga kenaikan utangnya melambat. Utang ya most likely akan naik terus tapi kenaikannya melambat. Itu yang kita harapkan dalam jangka panjang. Baik, Mas Justinus bagaimana? Ya, pertama sebelum saya menanggapi, pajak itu gotong royong. Pajak itu gotong royong. Yang mampu bayar lebih besar, yang tidak mampu dibantu itu prinsipnya. Nah PPN itu juga paling mudah sebagai alat gotong royong karena hampir semua orang mengkonsumsi. Tapi tadi yang lapis bawah dibantu, yang lebih tinggi diberi tarif normal. Lalu yang kedua juga saya ingin jelaskan, 14 peraturan menteri yang baru terbit itu bukan aturan baru, tapi hanya menyesuaikan tarif karena ada perubahan di undang-undang. Jadi keliru kalau membangun rumah sendiri, jual mobil bekas, seolah-olah baru sekarang dikenai pajak. Itu sudah lama, dari tahun 95, dari tahun 2000. Jadi sekarang dipermudah administrasi. Nah tadi saya sepakat dengan Bang Faisal.
kita harus melakukan reform, transformasi. Pajak itu memetik hasil kok. Sekarang kita proses memperkuat akar, disiangi, dipupuk supaya tanamannya tumbuh kuat sehingga menghasilkan buah yang kita petik buahnya. Maka kemarin utang kita meningkat signifikan dalam konteks pandemi. Sehingga kita harus menambah untuk bantalan kebijakan sosial kita. Termasuk stimulus ekonomi, jagain supaya pohonnya tidak ambruk, supaya akarnya tetap bisa kuat. Maka reformasi pajak tadi memperkuat akar, insentif stimulus yang berimbang diberikan, tapi di sisi lain kita juga memikirkan cara memetiknya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada salah satu. Maka sekarang perbaikan sistem, tadi Pak Roy juga sudah memberikan masukan, yang digital harus segera supaya playing field-nya sama, ada keadilan di sana. Ini terus kita upayakan. Tapi prinsip pemerintah adalah kalau ada kenaikan pajak atau pengenaan pajak tidak akan eksesif tarifnya, tapi moderat, daya jangkau, daya cakupnya yang luas, sehingga partisipatif, ringan karena dijinjing, didukung oleh semua pihak. Itu kira-kira platformnya, Mbak Anissa. Tapi kan memang menjadi masalah adalah bahwa pola pikir masyarakat ini sederhana. Apakah mereka masuk logika ketika pajak ini merupakan bentuk gotong royong, mengingat memang saat ini ekonomi sulit. Mungkin dari Mbak Rizky sendiri, dengan adanya kenaikan PPN 11%, ya mau tidak mau ini gotong royong untuk memberikan subsidi bagi yang tidak mampu. Tapi secara rumah tangga ini merasa bahwa bisa dengan logika itu, atau mungkin saya saja kesulitan mungkin hidupnya, atau bagaimana? Pendapat saya pribadi bahwa cukup sulit ya, cukup besar dengan kenaikan ini gitu. Ya saya masih belum bisa menerima dengan nalar saya, itu kok bisa ya gotong royong ini tuh malah membantu malah ikut juga apa yang namanya Mbak ya? Membuat susah, betul. Begitu Mbak kira-kira. Kalau dari Pak Kamru Samad, Bang KS mengingat sebagai wakil rakyat di sini, singkat saja, bagaimana ketika masyarakat mungkin merasakan bahwa oke lah memang ini untuk memetik hasil transformasi perpajakan, tapi kok ya sekarang ketika harga-harga lain bahan kebutuhan pokok ini juga naik gitu, membuat susah kata masyarakat, atau bagaimana? Sebetulnya ini adalah perwujudan keadilan sosial ya. Jadi redistribusi dari pelaku ekonomi yang mampu kemudian dialirkan melalui penerimaan negara ke program-program lain. Salah satunya bantalan tadi itu. Ini kan bagian dari upaya kita untuk melakukan redistribusi pembangunan nasional kita. Karena itu yang terpenting sebetulnya yang disampaikan tadi itu Bang Faisal adalah transformasi struktur ekonomi kita yang harus kita perkuat. Jadi Indonesia Incorporate itu betul-betul harus kita mengarah ke sana untuk mewujudkan. Karena fundamental ekonomi makin kuat, maka saya yakin ketimpangan sosial juga akan makin kecil, dan disitulah sebetulnya peran pemerintah dalam mengatur pembangunan melalui penerimaan pajak untuk kemudian pembangunan yang berkeadilan untuk masyarakat. Nah, salah satu sektor yang tumbuh 2 tahun ini adalah pangan, digital. Dan ini betul-betul booming selama COVID ini. Dan ini menarik sebetulnya kalau kita mampu mendesain atau mendorong percepatan perubahan transformasi ekonomi di 2 sektor ini. Termasuk masukan dari Bang Roy soal penerimaan perpajakan di sektor digital. Dan value creation yang tadi good idea dari Bang Faisal Basri, menurut saya ini yang perkuat hilirisasi industri kita. Sehingga Ibu Rizky dan seluruh ibu rumah tangga yang lain di seluruh Indonesia, kita bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan kekhawatirannya. Begitu Mbak Nes. Kalau Bang Roy, adakah sektor dari pengusaha yang begitu terpukul dengan kenaikan PPN 11% ini? Ya, kalau kami di sektor hilir tentunya saat ini kami masih melihat merata. Yang kita perlu lihat adalah justru yang di pedagang lainnya, pasar tradisional ini. Karena kan sekarang barang-barang kebutuhan pokok itu sudah menjadi objek pajak, jadi mereka juga yang menjualnya itu tentunya ada suatu mekanisme yang mereka harus laporkan juga kan. Artinya mereka juga mesti menjadi PKP lah minimal, selain NPWP yang mereka miliki atau yang belum miliki mereka harus miliki. Nah ini bagaimana administrasi yang akan berlangsung di level itu. Nah kemudian juga ya tentunya perluasan atau cakupan daripada reformasi perpajakan tadi sudah disinggung bahwa akan ada PMK kembali untuk level SM playing field. Itu juga kiranya juga menjangkau hal-hal yang sifatnya sekarang memang dari globalisasi itu sangat kuat ya, misalnya transaksi sosial media.
Nah, ini kan juga yang langsung kita bisa beli, kemudian hanya langsung dikirim dari negara asal, Ya. dan itu hanya kena tuslah misalnya. Nah, ini bagaimana definisi itu? Jasa titip, nah, masih banyak hal-hal yang berkaitan sebenarnya juga masih bisa diluaskan lagi cakupannya. Supaya tax ratio kita itu naik. Tax ratio kita kan diharapkan tahun ini 9,5% ya kalau tidak salah ya. Masih single digit, tetapi mudah-mudahan naik dengan adanya ini dan bisa dikembalikan lagi kepada rakyat. Baik, memang reformasi perpajakan dengan kenaikan PPN ini memang tujuannya adalah baik pastinya. Tapi yang jadi pertanyaan dan mungkin sangat sederhana, apakah kenaikan PPN ini akan memperbaiki perekonomian atau justru kebalikannya? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.